resmi Kartu Prakerja di www.prakerja.go.id. Buat akun secara mandiri, ikuti gelombangnya, dan tunggu proses seleksinya. Setelah itu, kamu bisa mengikuti lebih dari 1.000 pelatihan bersertifikat untuk meningkatkan kompetensi, karir, dan wirausahamu menggunakan saldo yang diberikan. Tunggu apa lagi? Buat akunmu di www.prakerja.go.id. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Berikutnya pendengar kita akan mengikuti dialog khusus G20 dan Geliat Perekonomian Bali dengan pembawa acara Hikmat Raharjo dan Dayu Priska langsung dari Jaya Sabha Denpasar, Bali. Bali. Sesaat lagi kita ikuti dialog khusus pertemuan kepala negara G20 dengan tema G20 dan Geliat Perekonomian Bali langsung dari Gedung Gajah Jaya Sabha. Wabarakatuh. Om Namo Buddhaya, Shalom. Salam kebajikan, selamat pagi. Saya Hikmat Raharjo bersama Dayu Friska akan menemani Anda, pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI Denpasar, Pro 1 RRI Singaraja, dan juga Pro 1 RRI Mataram. Seperti yang tadi telah disampaikan, kita akan mengetengahkan tema G20 dan bagaimana geliat perekonomian Bali. Ya, Yucha. Iya, benar sekali Hikmat Raharjo, dan pada kesempatan yang baik ini lengkap nanti akan ada 4 narasumber berbagi informasi kepada kita semua bagaimana persiapan dari G20 dan tentunya bagaimana dampak terhadap perekonomian Bali kita. Kita tahu Hikmat Raharjo 15 hingga 16 November mendatang adalah puncak presidensi G20 dan tentunya ini adalah kesempatan emas bagi Indonesia dan juga pelaku UMKM kita di Pulau Dewata untuk bisa mengambil peluang dalam menggeliatkan perekonomian Bali. Ya, sejalan dengan tema G20, Yucha ya, Recover Together, Recover Stronger. Tentu tidak hanya sebatas diksi atau retorika. Bagaimana kita bisa bangkit bersama atau pulih bersama dan pulih lebih kuat. Karena memang jika dikaitkan dengan pandemi COVID-19, hampir semua negara menginginkan kondisi yang lebih baik dibandingkan 2 tahun terakhir tentunya dengan G20 ini. Benar sekali, dan bagaimana di sini Indonesia ingin bahu-membahu ya untuk mendorong terus semangat dari para pelaku UMKM dan juga seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama memulihkan perekonomian Bali kita. Salah satunya adalah bagaimana kita mampu mengambil peluang ya dari presidensi G20. Dan Yucha, tentu vibrasi Bali memang yang saya ingat dari HLPP kita Sustainable Development Goals lahir di Bali. Dan diharapkan dengan 3 isu prioritas G20 juga lahir di Bali nantinya, Yucha. Iya, dan kita juga harapkan bagaimana nantinya pasca dari G20 ini juga memberikan dampak yang luar biasa terhadap negara Indonesia, tidak hanya Bali tentunya. Betul. Hikmat Raharjo. Ya, langsung saja kita narasumber hebat-hebat pagi hari ini. Yucha, ada Pak Rektor Universitas Pendidikan Nasional yang paling dekat dengan saya ini, Profesor Dr. Nyoman Sri Subawa, Yucha. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Ya, selamat pagi, Om Swastiastu. Saya tumben melihat Prof agak tegang. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam buat semua pendengar RRI dimanapun berada. Ya. Iya. Baik, sebelum nanti kita akan memperkenalkan juga 2 narasumber utama kita. Ya. Di sebelah saya ada perempuan cantik juga dan berkaliber internasional juga sudah ini, Hikmat Raharjo. Beliau adalah pelaku UMKM. Ada Ibu Dr. Luhwayan Sriadi. Om Swastiastu, selamat pagi Bu. Om Swastiastu, selamat pagi. Selamat pagi pemirsa, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu. Iya, baik. Paling penting ya, sehat. Benar sekali, dan beliau juga nanti akan ikut berkecimpung dalam presidensi G20 ini. Kita nanti tanyakan langsung sejatinya apa dampak langsung yang sudah berapa diperoleh. Lama dikurasi itu yang panjang. Benar. Iya. Dan ada juga Pak Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Rudi Salahuddin MEM. Selamat pagi Pak Deputi. Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya bilang selamat datang di Bali, kayaknya Bapak udah bolak-balik datang ke Bali Pak ya.
Set event G20 banyak sekali. Wah banyak Pak, nggak terhitung Pak. Iya, nanti kita akan gali lebih lanjut lagi sejatinya seperti apa dampak yang sudah dirasakan langsung selama said event ya sebelum nanti kita akan melangsungkan puncak presidensinya. Iya, dan sejatinya Bapak Gubernur Bali juga nanti akan memberikan pemaparan dan gambaran secara umum bagaimana dari persiapan presidensi G20 ini dan nanti peluang apa saja yang bisa diambil oleh pemerintah Provinsi Bali pasca dari G20 ini. Ya, Yuca, sebelum kita nantikan kehadiran beliau, kita ada rangkuman suara dari masyarakat terkait dengan bagaimana sih G20 dan nantinya implikasi terhadap perekonomian Pulau Dewata. Iya. Kita dengarkan bersama. Aku Gecin dari Klungkung terkait geliat G20 dalam perekonomian Bali tentu itu membawa perubahan yang baik bagi Bali dalam perekonomiannya di mana perhelatan G20 ini mampu menyokong pariwisata yang ada di Bali yang baru bangkit kembali setelah pandemi COVID-19. Mungkin dari masyarakat sendiri dapat memanfaatkan peluang yang ada ini untuk menciptakan atau memproduksi produk-produk lokal yang nantinya dapat dijual pada perhelatan G20. Perkenalkan, nama aku Doni Kurniawan dari Denpasar. Dampak G20 terhadap perekonomian Bali tentunya secara garis besar memiliki dampak yang baik. Para UMKM yang khususnya bergerak di bidang pariwisata, penjual cenderamata itu lumayan mendapatkan bagian kue ekonomi. Akan tetapi UMKM lain yang mungkin kurang berkorelasi dengan G20 itu kurang mendapatkan perhatian seperti misalkan kuliner atau mungkin pakaian itu kurang mendapatkan perhatiannya. Nama aku Amara, aku tinggal di daerah Bandung. Menurut pendapat aku tentang acara G20 itu sangat membantu untuk sektor perekonomian, relasi, dan tentunya wisata secara tidak langsung ya. Karena orang-orang yang datang juga bakal mengetahui potensi alam yang ada di Bali. Nah, untuk ekonomi di Bali sendiri ini udah mengalami kenaikan yang ditunjang oleh adanya sektor pengunjung domestik yang mulai meningkat. Semoga Bali tambah sejahtera dan perekonomiannya stabil terus. Iya, pendengar tadi kita sudah dengarkan bersama bagaimana komentar dari masyarakat kita terkait dari presidensi G20 ini. Dan kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster. Terima kasih sudah memfasilitasi kegiatan kami pada pagi hari ini, Pak. Ya Pak, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana komentar dari masyarakat terkait G20. Rata-rata positif Pak. Tapi kalau saya lihat dari raut wajah Bapak kayak kelelahan Pak, cukup panjang ya event G20 Pak ya. Dan bukan karena G20 Pak ya. Pak kalau bicara G20 sebetulnya apa sih yang bisa didapatkan Bali secara mikro dan juga makro Pak Gubernur? Mohon izin. Terima kasih Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya kira masyarakat kita di Bali, masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia sedang menoleh ke Bali semua. Karena sudah terbawa oleh satu arus gerakan untuk menyukseskan presidensi G20. Tentu kita di Bali, semua masyarakat Bali dan pemerintah Bali terutama sekali harus bersyukur. Bali jadikan sebagai tempat penyelenggaraan yang sangat penting presidensi G20. Ini momen yang sangat langka, sulit berulang karena pilihan-pilihan para peserta itu banyak gitu. Dan kalau boleh saya katakan sebenarnya ini merupakan satu pertarungan antar negara yang sangat ketat
saya kira berkat kepemimpinan Bapak Jokowi, Presiden Jokowi, akhirnya pertemuan presidensi G20 diputuskan di Indonesia. Sebenarnya harusnya tahun ini di India. Ya. Harusnya Indonesia 2023. Ya. Tapi mungkin sudah kehendak alam gitu. India nggak siap ya tahun ini. Kemudian yang menyatakan siap adalah Indonesia. Sehingga tukaran Indonesia tahun 2022 dan India 2023. Nah, yang perlu saya sampaikan adalah negara-negara yang tergabung dalam G20 ini itu menguasai kekuatan ekonomi dunia 85%. Besar sekali. Yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat dan negara-negara di dunia. Jadi ini suatu kepercayaan dan kehormatan luar biasa bagi Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo dan bagi Bali harus lebih bersyukur lagi karena sejujurnya perlu saya sampaikan semula rencananya tidak di Bali. Ya. Semula rencananya di tempat lain. Nah, gitu. Nah, mungkin aura Bali kuat. Ya. Dan terutama auranya Gubernur Bali yang kuat. Dengan visi Nangon Satketi Loko Bali ini, saya perlu menyampaikan bahwa saya membangun Bali ini secara niskala dan skala. Gitu. Jadi pelaksanaan pembangunan Bali ini saya awali dengan visi Nangon Satketi Loko Bali ini itu dengan satu tatanan kearifan lokal Bali. Ya. Pertama saya melakukan upacara Ngurip Gumi, ya, Ngurip Gumi bulan Februari tahun 2020. Setelah itu Maret COVID. Ya. Itu tandanya. Ya. Kemudian tahun 2021 saya melaksanakan upacara Penyejeg Jagat. Kemudian tahun 2022 saya melaksanakan upacara Pengenteg Jagat. Itu. Jadi semua saya tempuh. Nah, ini bedanya Bali dengan provinsi lain. Dan saya tempuh semua dengan restu alam semesta Bali, serta petunjuk Ide Betara, guru-guru suci yang melinggih di pura di Bali ini. Jadi saya kira ini satu tatanan yang sangat baik untuk membangun Bali di era pandemi ini. Nah, sehingga sekarang Bali ini taksunya kuat sekali, auranya kuat sekali. Jadi daya tariknya makin kuat dan tinggi. Saya kira semua sekarang masyarakat dunia menoleh ke Bali. Ya, apa-apa saja Bali sekarang ini mulai pulih kita. Gitu. Nah, apa manfaatnya? Nah, itu manfaatnya banyak. Ya. Berkaitan dengan penyelenggaraan G20 di Bali ini. Gitu. Manfaat yang langsung dirasakan, langsung kita dapat, itu adalah pembangunan infrastruktur. Mendukung kelancaran presidensi G20. Saya runut ya, pembangunan gedung PPIP baru di Bandara Ngurah Rai. Kemudian menata
pertamanan di depan patung I Gusti Ngurah Rai. Ya. Ya. Menurut saya sejak lama patung ini diberdirikan di sana, tapi tidak terlihat karena depannya itu pohonnya tinggi-tinggi. Ini lucu, bikin patung bagus tapi nggak bisa dilihat karena pohonnya tinggi. Maka saya waktu berpikir ini harus ditata ulang. Jadi untuk apa bikin patung kalau ditutup pohon tinggi gitu, mesti dilingkari dengan taman. Sekarang dibuat taman yang sangat bagus. Jadi patung Ngurah Rai itu yang kita hormati itu dari jarak jauh bisa kelihatan itu. Nah itu sudah ditata selesai bagus. Kemudian juga tempat penyemaian mangrove di Tahura berdekatan dengan Pura Candi Narmada itu. Kebetulan di situ ada bangunan wantilan mangkrak. Dengan struktur betonnya sudah selesai, tapi hanya selesai struktur beton besar sekali itu. Nah, pada saat berkunjung ke sana, Bapak Presiden, saya mendampingi saat awal dikunjungi, saran dari beberapa pihak supaya ini dibongkar agar lahannya luas, halamannya luas untuk kumpulnya para kepala negara nanti dalam penanaman mangrove di sebelahnya, tepat bersebelahan. Tapi Bapak Presiden sangat sensitif saya lihat, beliau minta pendapat saya, itu Pak Gubernur usulnya ini dibongkar, bagaimana menurut Pak Gubernur? Saya bilang kasihan Pak dibongkar karena desa adatnya sudah mengeluarkan biaya cukup tinggi untuk bangun struktur bangunan wantilan ini. Saran saya diperbaiki, dibangun ulang supaya menjadi kenangan dari Presidensi G20 untuk desa adat yang ada di sini. Apalagi Pura Candi Narmada ini adalah pura yang kuat, yang lama itu. Beliau setuju. Jadilah sekarang di situ wantilan dengan satu kualitas yang saya kira paling mahal di Indonesia. Itu ditata dan karena itu di situ akan transit 40 kepala negara sebelum penyemaian mangrove, menanam mangrove, dan juga dilengkapi sarana prasarana penunjang lainnya yang sangat lengkap, itu mungkin 5 miliar lebih totalnya itu. Kemudian juga pembangunan infrastruktur, penataan jalan, semua menuju ke venue G20 di Hotel Kempinski, ITDC Nusa Dua, GWK, dan penyemaian mangrove, semua infrastruktur ditata, termasuk jalan tol Bali Mandara dilengkapi dengan pembangkit listrik tenaga surya, kemudian ditata dengan ornamen Bali, diisi penghijauan sehingga jalan tol Bali Mandara itu sekarang menjadi sangat indah, ya, sangat indah. Tidak fungsional untuk kelancaran jalan saja, tapi itu merupakan satu keindahan yang dinikmati sepanjang jalan. Maka sekarang kecepatan orang di tol itu berkurang karena ingin lihat kiri kanannya. Saya perlu menyampaikan singkat kata, total anggaran dari APBN untuk membangun infrastruktur pendukung kelancaran presidensi G20 itu lebih dari 800 miliar. Seluruhnya. Ya. Dan itu semua dihibahkan ke Provinsi Bali. Itu. Nah, bayangkan kalau ini harus kita bangun dengan APBD. Sedang sulit kita. Kalau istilah sekarang ini pandemi, kita lagi susah-susahnya nih. Sekarang dapat anggaran tanpa kita minta. Dan saya mengarahkan pembangunannya itu tidak saja untuk kepentingan G20, tapi juga untuk kepentingan Bali dalam jangka panjang. Ini dari segi praktisnya. Ya kalau
melihat manfaat langsungnya bagi Bali itu sangat nyata. Iya. Ya. Kemudian apa yang ada ditanya lagi? Manfaat bagi sektor perekonomian kita juga, Pak Itu Gubernur. dia mau sekarang ngomongin saya. Ya. Kalau yang jangka pendek yang tadi itu, yang langsung kita dapat nih dan selesai sekarang ini. Nah, saya sudah rapat evaluasi terakhir kemarin, semua infrastruktur sudah selesai. Posisi kita sekarang ini sudah 100% siap menyelenggarakan G20. Tidak ada lagi kurangnya, jadi sudah sangat parpat persiapannya ini. Karena saya ditugaskan oleh Pak Menteri PU untuk memimpin pengawasan percepatan pembangunan infrastruktur ini di Bali. Nah, yang utama buat kita di Bali adalah manfaatnya. Ya, manfaat jangka pendek dan manfaat jangka panjang. Itu. Manfaat jangka pendek itu Bali perekonomiannya lebih dari 54% bergantung dari dominasi satu sektor pariwisata. 2 tahun kita mengalami pandemi, 2 tahun lebih bahkan, itu mengakibatkan pariwisata Bali terpuruk. Dan lebih jauh ekonomi Bali juga mengalami keterpurukan luar biasa. Pariwisata lumpuh total karena pandemi COVID-19 melanda hampir semua negara di dunia dan semua memberlakukan kebijakan pembatasan tidak boleh berkunjung ke negara lain, tidak boleh berwisata apalagi. Sehingga pariwisata kita lumpuh dan perekonomian Bali sangat terpuruk. Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Bali negatif, minus 9,31%, kontraksinya. Ya. Tahun 2021 negatif, tapi sudah lebih baik, minus 2,47%. Nah, kemudian kita kerja keras, saya pimpin Satgas, pandemi membaik, vaksinasi tertinggi, tercepat di Indonesia, sehingga Bali sudah nyaman, aman, kondusif untuk dikunjungi oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara ke Bali. Maka dampaknya langsung terasa dalam jangka pendek ini. Bangkitnya pariwisata Bali dimulai bulan Juli 2022 lalu langsung pada membaiknya perekonomian Bali. Triwulan 1 tahun 2022 sudah tumbuh 1,46%. Triwulan kedua naik tumbuhnya 3,04%. Sebentar lagi akan keluar hasil survei triwulan ketiganya, saya kira minggu depan ini keluar, harapan saya sudah 4%, mungkin di atas 4%. Triwulan 4 Desember sudah bisa di atas 5%. Triwulan ketiga berlanjut harus sudah menembus angka kalau bisa 5,5% seperti situasi normal sebelum pandemi COVID-19. Nah itu. Nah apa yang ingin saya sampaikan adalah pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali ternyata berlangsung begitu cepat dan tinggi di luar dari perkiraan saya bersama tim. Karena saya perkirakan itu akan pulih di Desember 2022 ini. Ternyata sudah mulai pulih bulan Juli, 6 bulan lebih cepat dan tingkat pertumbuhannya tinggi sekali. Jadi jangan dilihat 3%-nya. Lihat dari titik geraknya. Dari minus 9,3% ke titik 3%. Itu jaraknya 12%. Itu tinggi sekali. Ya. Saya kira ini suatu pencapaian yang luar biasa. Dan kita harus bersyukur percepatan pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali ini adalah berkat kerja keras kita semua di Bali dalam menangani pandemi COVID-19. Bali termasuk daerah yang kategori
terbaik dalam menangani pandemi COVID-19. Dan pencapaian vaksinasinya, vaksin pertama 108%, vaksin kedua 98%, vaksinasi ketiga booster 83%. Tertinggi dan tercepat di Indonesia. Tidak ada daerah lain di Indonesia yang bisa 80. Nggak usah 80, 70% aja nggak ada. Ya. Paling tinggi dia 60-an. Bahkan ada yang di bawah 50, ada juga yang di bawah 30. Jadi saya pikir Bali ini luar biasa. Berkat gotong royong semua masyarakat, desa adat, semua desa saya libatkan di dalam menghadirkan masyarakat untuk divaksinasi. Walaupun pada saat saya agak keras itu saya dibuli-buli. Ya. Dibuli-buli ya nggak apa-apa, tapi kan sekarang jadi pulih. Ya. Ekonomi kita sudah pulih kembali. Hotel sekarang sudah huniannya 65 sampai 85%. Bahkan sudah di Buleleng pun pemilik hotelnya sudah datang. Saya tanya pertama berapa huniannya, 65% Pak. Kalau di Ubud sudah 70%. Di Sanur di atas 70%. Kalau Kute ke atas, Kute Utara, Kute Selatan itu sudah 80-90% di sana. Udah tinggi sekali. Jalan mulai macet, restoran penuh, pantai mulai padat, cuman kotor. Jadi kita harus berbenah lagi. Ya, gitu. Jadi ini luar biasa. Dan yang saya rasakan sekarang adalah suasana kita sangat sejuk sekarang, sangat damai, sangat nyaman dalam rangka menyambut presidensi G20 yang tinggal lagi 2 minggu. Sekarang tanggal 1. Tanggal 12 peserta sudah akan datang. Para menteri bahkan tanggal 13 kepala negara sudah akan datang. 14 sudah full yang datang karena acara dimulai tanggal 16 November itu. Jadi agendanya sangat padat. Jadi sekarang saya posisinya adalah saya mulai hari ini kalau saya nggak enak sama RRI saya nggak jadi ke sini. Karena saya harusnya ke Nusa Dua ini. Ya, jadi saya mulai besok saya stop dulu, mohon maklum untuk audiensi segala macam karena harus konsentrasi penuh untuk G20 supaya betul-betul persiapannya tidak boleh ada yang salah jawab sedikit pun kalau ngerjain ujian. Nah, tidak boleh ada remedi Pak ya. Tidak boleh. Wah remedi apa lagi? Koma aja nggak boleh salah. Jadi kalau ujian harus jawabannya sempurna. Itu harapan saya. Mengapa saya melakukan ini secara baik? Karena ini akan dalam jangka panjang itu akan berdampak luar biasa bagi Bali. Kalau dalam jangka pendek ini kita udah langsung dapat nih. Pariwisata udah pulih, ekonomi udah pulih. Tapi buat kita di Bali dalam jangka panjang ini adalah untuk generasi muda kita ke depan dari zaman ke zaman yang saya kira Bali yang wilayahnya kecil ini, bayangkan ini ya, Bali yang wilayahnya kecil ini 5.646 km persegi luasnya Bali. Nggak layak dibandingkan dengan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa. Kita ini kecil wilayahnya. Hanya 5.646 km persegi. Jumlah penduduknya hanya 4,280.000. Kurang dari 4,3 juta. Sedikit kita di Bali. Tersebar di 8 kabupaten 1 kota, 57 kecamatan, 636 desa, 80 kelurahan, 1.493 desa adat. Lebihnya Bali dengan daerah lain, kita punya desa adat utuh sampai sekarang berperan aktif sebanyak 1.493 desa adat. Dan yang harus kita syukuri, apalagi ini adik-adik generasi muda semua, saya bangga ini. Kalau saja saya tahu ada anak-anak muda,
Tadi seharusnya saya lebih cepat datangnya. Tapi saya lagi menyelesaikan sambutan karena akan ada pertemuan negara-negara Muslim sedunia. Jadi saya harus menyiapkan materi karena waktu udah nggak ada lagi, harus selesai pagi ini. Jadi kita Bali ini adik-adik ini, saya lagi-lagi nih mengajak adik-adik semua. Bali yang kecil ini itu memiliki kekayaan, keunikan dan keunggulan kebudayaan yang luar biasa. Warisan dari leluhur kita. Yang di dalamnya ada adat istiadat, tradisi, seni, budaya dan kearifan lokal. Dari segi ini enggak ada ngalahin Bali. Nggak ada ngalahin di Indonesia, nggak ada ngalahin di dunia. Ini yang menjadi kebanggaan kita di Bali yang harus kita syukuri, warisan dari leluhur kita yang akan kita jadikan sebagai modal kehidupan generasi muda kita di masa yang akan datang sepanjang zaman. Sebagai kekuatan kita untuk bersaing menghadapi dinamika kehidupan lokal, nasional, dan global. Kita punya modal yang sangat kuat, nggak ada ngalahin. Hanya satu yang diperlukan, kita harus komit dan konsisten menjaganya. Dan juga tidak perlu modal banyak, modal uang banyak. Nah, saya perlu menyampaikan ini kepada adik-adik semua. Perbedaan Bali dengan provinsi lain di Indonesia, daerah lain di Indonesia. Daerah lain itu punya batu bara, punya minyak, punya gas, punya emas, dan tambang umum lainnya yang menghasilkan pendapatan bagi daerahnya. Kita nggak punya di Bali ini. Kita punyanya cuman budaya. Maka budaya inilah yang harus dijadikan sebagai sumber utama kehidupan masyarakat Bali. Jangan membuat Bali ini tergantung dari daerah lain, berbahaya. Saya mengingatkan adik-adik ini, saya setengah bergerak sekarang ini bagaimana memproteksi Bali secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Agar Bali ini bisa survive secara berkelanjutan ke depan dalam dinamika percaturan global. Hati-hati. Kalau kita salah kelola Bali ini, saya perlu mengingatkan berat urusannya. Sangat mudah melumpuhkan Bali. Titik lemahnya saya tahu. Kalau ini tidak kita jaga, kita proteksi secara bersama-sama dengan kebijakan yang kuat, dengan visi politik yang kuat, dengan visi ekonomi yang kuat, dengan visi budaya yang kuat, maka Bali ke depan itu akan mengalami degradasi. Menurun kualitasnya, menurun daya saingnya. Kalau itu sudah tidak bisa bertahan lama, lantas apa yang akan menjadi modal kehidupan kita di masa yang akan datang. Baik, Pak Gubernur, artinya ini menjadi PR bagi generasi muda kita semua ya Pak Gubernur untuk meneruskan nanti bagaimana. Pemerintah bersama masyarakat dan terutama sekali anak-anak muda. Baik, ya Gubernur, Pak Gubernur, kita akan jeda dulu sejenak. Setelah ini nanti kita akan lanjutkan untuk sesi selanjutnya. Dan nanti juga kita akan berikan kesempatan kepada adik-adik kita untuk menyampaikan pendapat dan pandangan juga. Sekaligus juga nanti kita berikan masing-masing narasumber juga Hikmat Raharjo menyampaikan juga bagaimana pandangan beliau terhadap presidensi G20 ini dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian di Provinsi Bali. Indonesia kembali mendapat kepercayaan dunia untuk menyelenggarakan kegiatan bertaraf internasional. Kepercayaan kali ini adalah menjadi tuan rumah pertemuan kepala negara G20 yang diselenggarakan di Denpasar, Bali, tanggal 15 dan 16 November 2022.
Bagi Indonesia, pertemuan tersebut akan membawa dampak positif, terutama di sektor perekonomian dan pariwisata. Lalu, seperti apakah dampak dari pertemuan G20 tersebut? Kita ikuti dialog khusus dengan tema G20 dan Geliat Perekonomian Bali bersama narasumber Gubernur Bali Iwayan Koster, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Muhammad Rudi Salahuddin, Rektor Universitas Pendidikan Nasional Undiknas Nyoman Sri Subawa, dan pelaku UMKM Luhwayan Sriadi bersama presenter Hikmat Raharjo dan Dayu Friska. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Ya. Dialog khusus tadi sudah banyak sekali Pak Gubernur memberikan pandangan seperti apa Bali dan kita bisa menggrab 85% potensi ekonomi dunia dari G20 dan 40 lebih kepala negara dipastikan akan hadir di G20. Saya ingin tahu dari pemerintah pusat Pak Deputi, bagaimana bisa menggrab potensi yang ada agar nantinya transformasi digital, bagaimana juga 3 isu prioritas dalam G20 ini bisa dioptimalkan Pak Deputi, silakan. Baik, terima kasih. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa ini adalah kali pertama Indonesia menjadi tuan rumah dari perhelatan G20 ini semenjak forum ini dibentuk di tahun 1999. Jadi ini patut kita syukuri khususnya untuk masyarakat Bali bahwa ini adalah momentum untuk kebangkitan ekonomi kita. Keseluruhan dari total event yang diadakan untuk G20 ini ada 184 meetings dan juga ada 253 side events yang tersebar di 25 kota selama periode mulai dari 1 Desember 2021 tahun lalu sampai dengan 30 November 2022 mendatang. Dan yang terbanyak adalah di Bali. Jadi ini yang patut disyukuri. Dari keseluruhan secara ekonomi nasional, kepresidensian kita di G20 ini diprediksi mampu menyumbang sebesar 7,4 triliun terhadap PDB, serta mendorong konsumsi domestik sebesar 1,7 triliun. Nah ini yang luar biasa, besar, sehingga ini yang perlu kita jaga momentum ini khususnya di Bali karena ini kita prediksi bisa mencapai 2 kali dari perhelatan IMF World Bank beberapa tahun yang lalu. Nah ini yang Oktober 2018. Nah ini disampaikan oleh Pak Gubernur. Nah sehingga tadi yang seperti Pak Gubernur sampaikan terhadap pariwisata Bali yang saat ini sudah tumbuh menjadi 3,04%, kita harapkan di tahun kuartal keempat 2022 mendatang bisa mungkin di atas rata-rata nasional kalau bisa kita capai nanti gitu. Jadi okupansi hotel pun juga tadi yang seperti Pak Gub sampaikan bahwa ini sudah 80% bahkan 90%. Nah, dari sisi 100% Pak. Oh, kalau di Kempinski udah pasti penuh Pak. Di Nusa Dua penuh. Kuta, Badung penuh Pak. Iya. Jadi G20 ini kan seperti yang tadi Pak Gub sampaikan mewakili 2/3 dari seluruh penduduk dunia. 75% dari perdagangan global dan 80% dari PDB dunia. Ini yang negara-negara yang ada di G20. Dan Indonesia bersama dengan India ini adalah salah satu dari yang mewakili negara-negara berkembang. Nah sehingga kita patut untuk menyuarakan, mewakili untuk negara-negara berkembang bagaimana bisa ekonomi mereka bisa sustain ke depan. Nah di dalam forum G20 ini terbagi 2 track, ada yang finance track, yakni fokusnya kepada keuangan dan moneter.
Lalu juga ada yang Sherpa Track. Sherpa Track ini fokus ke sektor-sektor ekonomi, baik itu digital ekonomi, kesehatan, lalu juga pariwisata, perdagangan dan lain sebagainya. Nah, di presidensi G20 ini penting bagi kita sebagai momentum untuk menunjukkan hasil reformasi struktural kita melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang digagas oleh Bapak Presiden Jokowi, serta capaian stabilitas maupun resiliensi perekonomian nasional kita. Karena ini juga untuk upaya meningkatkan kepercayaan investor global yang mana 80% mayoritas berasal dari negara-negara G20. Nah, oleh sebab itu gelaran ini juga untuk kita membuktikan bahwa Indonesia is open for business. Jadi khususnya di Bali, investasi juga sangat terbuka bagi investor-investor supaya geliat ekonomi ini kembali bergerak gitu lah. Nah, selain itu juga dengan menjabat presidensi G20, Indonesia memiliki peran strategis seperti yang tadi saya sampaikan untuk mendesain berbagai inisiatif maupun kebijakan pemulihan ekonomi dunia. Apabila perekonomian global makin baik, maka berbagai dampak positif juga akan kita dapatkan karena itu akan menjadi multiplier effect dari perekonomian dunia yang menjadi membaik. Untuk bisa mengoptimalkan manfaat ini, maka perhelatan forum G20 ini seperti yang tadi disampaikan Pak Gubernur harus ada sinergi baik dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah seperti yang tadi disampaikan Pak Gubernur. Pak Gubernur sangat aktif dalam memonitor khususnya untuk persiapan infrastruktur dan logistik menjelang KTT G20 ini. Namun di satu sisi juga pemerintah pusat sangat aktif dalam memonitor luaran-luaran yang akan dihasilkan di dalam perhelatan G20 ini. Pak Deputi Yucha, tadi kita sudah dengarkan perspektif pemerintah pusat. Saya ingin tahu seperti apa sih komentar pengamat ekonomi terkait dengan signifikansi G20 terhadap perekonomian Bali. Silakan Prof. Ya, baik. Izin Pak Gubernur. Dan kalau kita cermati ya kondisi presidensi G20 dan ini adalah bagian dari suatu kerjasama di antara berbagai negara. Tadi sudah disampaikan juga bahwa dari sisi populasi, dari sisi GDP kita, kemudian dari sisi pendapatan tentu sangat strategis. Ya, kemudian tadi Pak Gub juga menyampaikan ada dana anggaran dari pusat sekian 800 miliar rupiah dihibahkan gitu. Tentu ini akan menggeliatkan ekonomi kita ya dari sisi infrastruktur, dari penyerapan tenaga kerja, dari konsumsi masyarakat, tentu ini memberikan dampak secara ekonomi. Ya, harapan kita betul Pak Gubernur sampaikan 5% suatu kondisi yang ideal ya, dengan bantuan dana yang cukup representatif dalam mewujudkan ekonomi Bali yang semakin tumbuh. Tapi mesti kita cermati ketika G20 diselenggarakan presidensi Indonesia ini generasi ya 20 tahun ya penyelenggaraan dan kita menjadi kesempatan generasi yang bisa menemukan KTT dan diselenggarakan di Bali. Tentu memberikan benefit manfaat bagi masyarakat dan seluruh Indonesia pada umumnya bahwa kita bisa menselaraskan agenda-agenda. Ya, khususnya agenda yang berkaitan dengan Indonesia. Apa sih persoalan-persoalan di Indonesia? Kita bisa lebih tahu karena penegara hostnya di Indonesia, kita bisa lebih tahu apa persoalan dari negara-negara sebagai peserta lalu dikomunikasikan dan kita bisa mencuri start untuk itu. Ya, kebijakan-kebijakan apa yang bisa dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Dan tentu lagi ya mengacu pada teorinya Foucault, ketika kita memiliki pengetahuan dan kuasa, ya bagaimana kuasa melahirkan pengetahuan dan demikian pula sebaiknya bagaimana kita mengelaborasi itu. Ya, memiliki kuasa sebagai host tentu menjadi pionir, menentukan kebijakan, arah kebijakan dan persoalan-persoalan dunia kita bisa arrange dengan sedemikian rupa agar persoalan di dalam negeri bisa kita tuntaskan juga.
Ya, dengan pengetahuan kita tentu ya negosiasi, arrange dan kegiatan-kegiatan bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian. Prof, tadi kan kalau bicara soal pertumbuhan, progres pertumbuhannya sudah 12%, Prof, ya, dari minus kemarin ke positif sekarang. Yang menjadi pertanyaan besar saya, apa selanjutnya setelah 2022 berakhir, G20 sudah tidak di Bali, untuk menjaga kinerja positif yang harus dilakukan? Ya, tentu ada treatment ya. Kita tidak bisa serta-merta dengan kegiatan ini tumbuh ekonomi Bali, tetapi kita lepas begitu saja. Ya. Mesti secara kontinuitas, tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, bahwa keberlanjutannya apa? Betul. Agar ekonomi kita bisa bertumbuh secara konsisten dan berlanjutan. Tidak turun kembali. Ini momen pariwisata kita mesti tumbuh, kemudian sektor-sektor lain ya termasuk ekspor impor kita mesti menjadi bargaining power kita untuk negara-negara tujuan ekspor. Ya, dan jujur tadi saya bahagia ketika Pak Gubernur bilang okupansi di Buleleng sudah sangat tinggi. Itu belum ada tol dan bandara Pak Gub, ya, apalagi nanti ada Pak ya. Malah nambah hotelnya di Buleleng ya. Iya, Hikmat Raharjo kita sudah dengarkan tadi ya bagaimana pandangan dari Prof. Subawa juga melihat dari presidensi G20 ini. Kita coba juga tanyakan kepada pelaku UMKM-nya langsung. Tadi dikatakan bahwa side event 200 lebih ya Pak Deputi. Dan saat ini bagaimana sejatinya dari pelaku UMKM terlibat langsung dalam kegiatan ini dan manfaat dan dampak langsung yang sudah dirasakan seperti apa? Silakan Dokter. Terima kasih. Kami sebagai pelaku UMKM sangat merasa berbahagia dengan adanya G20 ini, karena bagi kami ini seperti oase di gurun pasir. Wow. Jadi setelah sekian tahun, 2 tahun kita tiarap, di mana tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan offline. Nah akhirnya kemudian ada event ini memberikan kami kesempatan untuk berkarya lagi dan terlibat dalam event ini. Jadi pengalaman saya sendiri sebagai pelaku UMKM dalam event G20 ini kami selain terlibat langsung dalam side event yang sudah berlangsung hingga terakhir kalau nggak salah bulan Agustus kemarin yang tingkat Menteri Keuangan, kami juga diberikan kesempatan untuk pengadaan souvenir dan juga seragam bagi panitia. Kebetulan saya binaan Bank Indonesia, di mana kita tahu Bank Indonesia sebagai salah satu panitia besar dalam event ini. Jadi FECDI pun kami terlibat Pak, setelah itu kan nyambung dengan event tingkat menteri. Dan untuk acara presidensi nanti kami juga ikut terlibat di event itu kami kebetulan mendapat fasilitasi dari Smesco. Terima kasih Pak. Jadi kami sudah ada di lokasi dari tanggal 10. Artinya di Bali Collection Bu ya? Di Bali Collection, iya betul, di Bali Collection. Ya, itu nanti produk unggulannya apa saja Bu? Apalagi kan Pak Gub juga ingin mendorong hendak menjadi pakaian resmi bagi delegasi Pak Gub ya? Kebetulan kami bergerak dalam bidang pertenunan, songket dan endek, kebetulan khas Jembrana. Jadi nanti mungkin pada saat event kami akan lebih banyak menampilkan selain produk utama juga ada produk-produk turunan. Jadi akan kami sesuaikan dengan tamu yang hadir karena kan kita tahu ini kan dari luar. Jadi kebutuhannya bukan kain gitu. Mungkin nanti dalam bentuk selendang atau souvenir lah seperti apalagi itu. Ada delegasi buying powernya. Jadi berupa produk turunan. Delegasi juga buying powernya juga tinggi Bu ya? Kenapa? Kemampuan mereka untuk membelinya juga tinggi delegasi kan? Iya, jadi harapan kami dengan kita diberikan kesempatan untuk terlibat di sana. Jadi delegasi dari luar membeli produk kita, kemudian nantinya mereka ketika kembali ke negaranya akan bercerita seperti itu. Dan harapan kami semoga ini membuka peluang pasar yang baru, terutama pasar ekspor untuk kedepannya. Jadi setelah event G20 kami tetap bisa menggeliat dan terus pulih kembali. Baik, ada manfaat yang luar biasa ya Ibu ya, tidak hanya pada saat event saja, tetapi bagaimana nanti pasca event yang yang kesempatan yang diberikan oleh para UMKM kita. Ya, dan kita kembali jeda dulu Hikmat Raharjo, nanti kita akan buka sesi tanya jawab bagi audiens yang hadir di ruangan ini, nanti bisa menyampaikan pendapat Anda, pandangan Anda dan pertanyaan langsung kepada 4 narasumber kita. Kita jeda yang satu ini dulu.
kita semestinya merasa bangga sebagai masyarakat Indonesia. Kita bangga dengan pemimpin kita yang telah menorehkan sejarah, menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah untuk kegiatan tingkat dunia G20 yang berlangsung di Bali tahun 2022. Inilah pernyataan tegas Presiden Joko Widodo tentang kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah G20. Saya menyampaikan selamat kepada Italia yang telah sukses menjalankan presidensi G20 di tahun 2021. Dan Indonesia merasa terhormat untuk meneruskan presidensi G20 tahun 2022. Kami akan menjamu Yang Mulia dan Bapak Ibu di hamparan pantai Bali yang indah, yang menginspirasi gagasan-gagasan inovatif untuk produktivitas G20 ke depan. Sampai bertemu di Indonesia, terima kasih. Sustainable Energy Transition atau transisi energi berkelanjutan menjadi salah satu isu prioritas pada presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Dalam G20, Indonesia memiliki kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia dukungan penuh terhadap transisi energi global. Pasalnya, negara-negara anggota G20 menyumbang sekitar 75% dari permintaan energi global. Maka dari itu, negara-negara G20 memegang tanggung jawab besar dan peran strategis dalam mendorong pemanfaatan energi bersih. Sebagai salah satu dari 3 pilar utama presidensi G20 Indonesia, Forum Transisi Energi memfokuskan pembahasan pada keamanan energi, akses dan efisiensi, serta transisi ke sistem energi rendah karbon, termasuk juga investasi dan inovasi dalam teknologi yang lebih bersih dan efisien. Sukseskan Forum G20 di Indonesia. Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Masih dalam dialog khusus RRI, kita masih berbincang bagaimana G20 dan juga geliat perekonomian Bali. Masih bersama 4 narasumber kita pada pagi menjelang siang hari ini, Hikmat Raharjo. Di sesi 1 dan sesi 2 sudah banyak kita dengarkan pemaparan dari masing-masing narasumber. Sekarang kita akan berikan kesempatan kepada audiens yang sudah hadir di ruang ini. 2 penanya, silakan. Baik, Ya, bagi mahasiswa. sudah ada yang angkat tangan, Ica? Kita kasih Silakan, kesempatan. mikrofonnya. Dari sisi kiri kita dulu. Iya. Ya, silakan. Pagi menjelang siang, sebelumnya perkenalkan nama saya Andin, selaku mahasiswa ilmu komunikasi dari Uniknas University. Mohon izin bertanya mengenai G20 ini, sekarang masyarakat Bali itu kan sangat berkegantungan dengan pariwisata ya, seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak Gubernur. Namun sekarang yang kita tahu, sekarang pariwisata itu mengalami hantaman berat selama adanya pandemi ini. Lalu jika dikaitkan dengan G20, apa yang G20 bisa berikan untuk menunjang dan memulihkan ekonomi pariwisata di Bali? Apa ada kontribusi khusus untuk menunjang dan memulihkan ekonomi pariwisata di Bali? Sekian, terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Selanjutnya dari sisi kanan. Silakan. Baik, selamat pagi Bapak Insinyur Muhammad Rusi Salahuddin MEM, Bapak Dr. Insinyur Iwan Koster MM, Bapak Profesor Dr. Nyoman Sri Subawa, dan Ibu Dr. Luh Sri Adi. Saya ingin bertanya, perihal bagaimana menurut Bapak, Ibu, terkait peralihan sumber daya untuk transportasi dari bahan bakar minyak ke listrik, serta apa dampak positif dan negatif yang dapat ditimbulkan, serta apakah ada dampak negatif jangka panjang yang dapat terjadi. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Tadi disebutkan namanya siapa, Dek? Natalia. Oke, baik, terima kasih Hikmat Raharjo. Ya, ada dua
Penanya ya. Luar biasa ya pertanyaannya. Dan mungkin untuk yang pertama tadi bagaimana kontribusi, apakah ada kontribusi khusus G20 untuk upaya pemulihan Bali? Pak Gub, apakah ada dana hibah juga dari G20 Pak Gub? Kalau kontribusi langsungnya kan sudah jelas. Infrastruktur dengan anggaran yang cukup besar 800 miliar. Dan infrastruktur ini saya rancang tidak saja untuk kepentingan G20, tapi untuk mendukung ekosistem perekonomian Bali ke depan. Ini panjang ini, jadi maka semua didesain secara baik. Dan memang juga saya mendapat arahan dari Pak Mensesnek, Pak Gub, mumpung ada kesempatan ini, jangan hanya menata untuk kepentingan G20, tapi juga mempercantik Bali untuk jangka panjang. Dari segi infrastruktur, transportasi, serta ekosistem alamnya yang menjadi lebih baik. Ini yang langsung. Nah, yang jangka panjang itu adalah Bali yang memang pada awalnya sudah sangat terkenal, menjadi semakin terkenal lagi dengan promosi gratis. Jangan kira bahwa Bali ini itu akan selamanya terkenal. Karena negara lain juga terus bergerak maju untuk meningkatkan kualitas dan daya saingnya di bidang pariwisata, infrastruktur maupun juga ekonomi serta sarana prasarana strategis lainnya. Bali jujur saja sangat tertinggal dalam infrastruktur. Sangat tertinggal. Jauh tertinggal dibanding dengan Singapura, Malaysia, Thailand. Syukurnya meskipun kita tertinggal dalam infrastruktur dan transportasi publik, Bali tetap masih bisa dilirik karena budayanya. Kalau saja budaya di Bali ini tidak bertahan seperti sekarang, Bali ini saya kira sudah tidak akan bisa bersaing lagi. Maka sekarang saya gencar membangun infrastruktur supaya pariwisata Bali, ekonomi Bali bisa naik kelas. Tidak ada ekonomi bisa tumbuh tanpa infrastruktur. Semua itu bermula dari infrastruktur. Maka sekarang desain pembangunan Bali itu saya akan betul prioritaskan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis. Nah, begitu kita siap memiliki sarana prasarana strategis ini, dan Bali sudah makin kuat posisinya melalui momentum G20 ini ke depan, itu panjang ini saya kira akan mendapat manfaatnya. Karena nama baik ada dan kita memiliki kapasitas yang lebih berkualitas dan lebih memadai. Nanti kita akan punya kawasan pusat kebudayaan Bali di Klungkung yang itu berkelas dunia. Kita akan punya Turya pada Tower di Bali Utara. Tidak kalah dengan Menara Eiffel, tidak kalah dengan Tokyo Tower, Toronto Tower dan Macau Tower. Bahkan ini lebih lengkap lagi. Jadi kita bisa bersaing dengan Paris, bersaing dengan negara-negara lainnya dalam hal pariwisata. Infrastruktur shortcut 2025 selesai. Kemudian tol Jagat-Kerti Bali dari Gilimanuk ke Mengui 2025 diharapkan selesai. Kemudian kemarin saya bicara dengan Pak Menteri Perhubungan untuk menambah pembangunan pelabuhan lagi di Gunakse. Sekarang 3 pelabuhan selesai, akan segera diresmikan. Pelabuhan Sanur, Bias Munjul, Sampalan. 3 pelabuhan sekaligus, infrastrukturnya sudah sangat baik. Ke Nusa Penida. Nusa Penida itu sekarang menjadi destinasi terkenal di dunia. Ya. Nusa Penida itu ngangkat citra pariwisata Bali sekarang ini. Ya. Tapi apa? Orang nyebrang ke sana harus buka sepatu, angkat celana. Nah itu. Gak nyaman orang nyebrang. Nah, sebentar lagi selesai pelabuhan, sudah selesai pelabuhannya tinggal diresmikan sehingga bisa berfungsi. Kalau itu sudah, kita udah naik kelas. Nah itu. Begitu juga budaya terus
kita bangun, serta di luar itu adalah transportasi publik. Kemarin saya bicara dengan Pak Menteri Bappenas untuk mengembangkan sistem perkeretaapian. Karena Bali ini sekarang sudah macet di wilayah Kuta itu. Nggak ada jalan lain, dilebarin ada rumah, dinaikin ngungkulin katanya, nggak boleh. Jadi terus mau ke mana? Kita melebarkannya, lalu lintas orang makin banyak. Ke kiri kanan udah nggak boleh, ada sanggah, ada tempat suci, ribut kita di Bali, ke atas nanti nggak boleh lagi. Nah sekarang sistemnya yang diterapkan adalah LRT, bawah. Korea yang akan mengembangkan, sedang sudah persiapan, prastudinya sudah selesai, akan dilakukan studi lanjutan. Jadi kebetulan Korea ini dia hanya mau investasi di Bali, nggak mau di tempat lain. Ya, dia hanya mau di Bali dan dia sangat komited untuk Bali. Jadi berbagai upaya dari pihak lain untuk mengarahkan ke luar Bali, tapi Korea nggak mau. Kalau nggak di Bali nggak jadi. Nah, gitu, kan itu bagus tuh. Ya, artinya promosi kita udah bagus. Jadi dia akan menjadi satu unsur sistem yang simultan. Budaya kita tumbuh dengan kuat, infrastruktur kita mulai berkembang, siap, dan nama Bali itu makin besar. Jadi dia akan padu. Inilah akan menjadi daya tarik dan Bali itu akan naik kelas dia. Jadi cita-cita saya itu adalah Bali ini paling tidak setara dengan Singapura, setara dengan Thailand, dan mengalahkan Malaysia. Gitu. Karena apa? Modal kita jauh lebih baik, lebih kaya. Cuma kita selama ini belum bisa ngelola dengan baik. Belum bisa mengarahkan pembangunan secara utuh, terintegrasi dan terpadu. Maka ke depan ini harus diarahkan betul. Sehingga Bali ini naik kelas. Dan saya bercita-cita ke depan adalah orang ke Bali itu mimpi. Mimpi dia. Bercita-cita dia ke Bali. Ngantri dia 1 tahun baru bisa dia ke Bali. Jadi destinasi mahal Pak Gubernur. Seperti di Butan. Di Butan. Baru kita akan dapat pariwisata yang berkualitas tinggi. Tidak murahan seperti sekarang. Sekarang wisatawan kita di Bali ini banyak yang murahan. Ugal-ugalan. Naik sepeda motor pakai kaos oblong, gak pakai helm. Melanggar lalu lintas, terakhir bobol ATM. Duduk di pelinggih lagi. Nah, sekarang saya mulai 2023 saya akan main tegas. Saya tidak akan mentolerir lagi perilaku-perilaku seperti itu. Saya ingin agar Bali ini tegap, memandang ke depan, berhadapan dengan masyarakat dunia. Orang boleh datang ke Bali, tapi dia harus menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kita yang di Bali ini, yang diwariskan oleh leluhur kita di Bali. Tidak boleh dia merendahkan seperti itu, melecehkan apalagi. Itu. Jadi ini harus kita bangun. Jadi betul-betul harus kita jaga dengan kuat ini. Nah, itu diantaranya. Jadi G20 ini barang mahal ini. Barang mahal. Barang mahalnya tidak langsung hibah uang, enggak. Tapi kan nama besar itu kan akan membuat dampak yang luar biasa dari segi pariwisata dan ekonomi. Jadi itu manfaatnya dalam jangka panjang, strategis sekali itu sebenarnya. Jadi kita harus bersyukur Bali ini jadikan tempat penyelenggaraan G20, presidensi G20, jadi tanggung jawab moral kita ini untuk mendukung semua supaya sukses. Melalui kesempatan ini juga saya mohon maaf ini harus ada pengendalian mobilitas masyarakat supaya transportasi para peserta G20 itu lancar. Maka work from home, belajar secara daring kan cuman seminggu. Ya kan kita udah 2 tahun kena pandemi belajar dari cara daring. Udah jagoan, udah pengalaman semua, nggak perlu khawatir, nggak perlu saya kira. Hanya itu yang diperlukan sedikit pengorbanan kita gitu. Saya kira nggak ada bandingannya dibandingkan dengan manfaat besar yang kita peroleh. Oke, luar biasa sekali. Kita beri tepuk tangan dulu kepada Bapak Gubernur Bali. Tadi sudah banyak disampaikan Hikmat Raharjo, sejatinya memang ini adalah menjadi salah satu ajang promosi bagi Bali dan juga Indonesia, Hikmat Raharjo. Kita coba minta juga pandangan dari Pak Deputi terkait dari pertanyaan yang disampaikan oleh Ana tadi ya.
Ada Ani tadi, ya. Yang kedua tadi. Sama yang, satu lagi soal transisi. Iya, transisi. Energi berkelanjutan. Mungkin saya jawab dulu yang transisi. Jadi kalau kita melihat dampak positif dan negatifnya pasti ada ya. Tapi kalau kita melihat bahwa bahan bakar fosil itu kan bahan bakar yang terbatas, yang nantinya akan habis pada waktunya. Betul. Nah, oleh sebab itu di dunia ini sudah mulai beralih kepada renewable energy, yang mana nantinya kendaraan-kendaraan pun akan didorong untuk menjadi kendaraan listrik. Apa dampaknya buat Indonesia? Ternyata ini sangat luar biasa karena cadangan nikel kita adalah yang terbesar di dunia. Sehingga sebagai untuk bahan baku baterai listrik. Ya, jadi baterai listrik itu cadangan terbesarnya ada di Indonesia, yang mana nanti dengan kita memproduksi baterai listrik, ini akan menjadi magnet untuk produsen-produsen mobil yang ada di dunia. Semuanya akan beralih ke listrik dan akan mendekat ke Indonesia karena kita yang mempunyai cadangan baterai nikel yang ada di terbesar di dunia. Nah, oleh sebab itu kita wajib mendukung untuk berubah atau beralih dari energi fosil kepada energi terbarukan. Nah, walaupun saat ini memang kendaraan listrik ini masih lumayan mahal, tapi motor-motor listrik sudah lumayan harganya sudah bisa bersaing dengan motor bensin. Nah, oleh sebab itu pemerintah memberikan insentif-insentif untuk supaya masyarakat beralih dari energi fosil kepada energi terbarukan. Mungkin itu. Insentifnya tadi Pak, mungkin kan selama ini ada yang mengatakan kendaraan listrik masih cukup tinggi harganya karena komponennya masih beberapa impor. Ya, kalau insentif banyak Pak yang nanti akan diberikan. Sekarang ini kan kita masih belum massal gitu ya saat ini, tapi insentif kalau di Jakarta gitu kita kan bisa, kalau misalnya insentifnya kita bisa tanpa ganjil genap gitu ya. Jadi plat nomor biru itu kita bisa gunakan tiap hari dan lain sebagainya. Jadi ini yang salah satu insentif yang digunakan oleh masyarakat untuk membeli mobil. Mungkin mimpi besar Indonesia di tahun berapa sih semua kendaraan sudah listrik Bapak? Waduh, saya nggak tahu ininya, mungkin Pak Gubernur bisa lebih tahu. Ya, makasih Dik. Ada pertanyaan yang sangat bagus soal transisi energi bersih. Jadi begini, Nangun Satketulo ke Bali itu adalah untuk mewujudkan alam yang bersih, yang harmoni itu. Nah, itu kearifan lokal dari Satketi yang saya kembangkan. Nah, maka pembangunan di Bali ini semua diarahkan pada upaya untuk mewujudkan agar alam ini bersih. Nah, apa saja sektornya dan lokusnya itu untuk alam yang bersih ini. Di Bali dikembangkan sistem pertanian organik supaya tidak saja pangan itu sehat dan berkualitas, tapi dia tidak mencemari lingkungan, tidak merusak ekosistem alam. Keanekaragaman hayati itu terjaga, udara kita bersih. Nah, maka dikeluarkan peraturan daerah tentang sistem pertanian organik dan Bali menuju pulau organik. Dan sekarang sudah mulai berjalan dengan sangat baik. Cepat sekali perjalanan organik di Bali. Itu. Angkanya ada, cuman nanti kalau saya jelaskan terlalu panjang. Kemudian adalah ekosistem alam yang bersih, pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai dengan peraturan Gubernur Bali nomor 97 2018 dan pengelolaan sampah berbasis sumber peraturan Gubernur Bali nomor 47 2019 untuk ekosistem alam. Dan juga untuk alam yang bersih ini saya menerapkan kebijakan Bali Mandiri Energi dengan energi bersih. Peraturan Gubernur Bali nomor 45 tahun 2019. Ya. Kemudian di hilirnya adalah penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dengan peraturan Gubernur Bali nomor 48 tahun 2019. Sekarang mulai tumbuh. Nah, 2023 ini kita akan tancap
Sekarang saya nggak berani keras dulu karena masih dalam proses pemulihan pandemi. Kalau sekarang digencet orang marah. Nggak digencet saja sudah marah, apalagi digencet. Jadi 2023 kalau sudah pulih betul pariwisata ekonomi Bali, saya akan mulai terapkan betul dengan konsisten. Nah, sekarang ada momentumnya. Adik-adik sekalian, energi fosil itu adalah hasil daripada eksploitasi alam. Jadi menyangkul batu bara, menyangkul minyak, menyangkul gas yang tidak bisa dibudidayakan. Apa artinya? Setiap hari dicangkul pasti habis, itu tinggal nunggu waktu. Lama-lama tinggal masalah lingkungan. Nah, maka saya sendiri berinisiatif dengan Nangun Saat Kita ke Bali harus menggunakan energi baru terbarukan. Berbasis gas, tenaga surya, angin, gelombang, air. Dan saya sudah menugaskan tim ITB, riset 2 tahun, hasilnya sudah keluar. Petanya untuk energi baru terbarukan di Bali sudah ada. Dan mulai akan diprogramkan 2023. Potensinya 12.000 megawatt. Besar sekali. Dan angin, matahari, air, gelombang, kan nggak pernah habis. Dia nggak pernah habis. Kalau angin nggak ada, air nggak ada, anggaplah sudah angin nggak ada, air nggak ada, gelombang nggak ada, ya kehidupan ini habis. Nggak ada yang bisa bertahan hidup tanpa air, tanpa angin. Angin kan oksigen, air kan untuk minum. Kalau nggak minum, mana bisa bertahan kita hidup. Nah, inilah yang jadikan sebagai sumber energi ke depan. Ya. Nah, kita melihat lampu nyala ini, adik-adik semua, jangan kita bahagia hanya karena lampu nyala. Tapi yang lebih jauh saya pikirkan adalah dari mana datangnya energi untuk bisa menyalakan lampu. Dan apa jenis energinya. Biar adik-adik tahu, energi Bali ini 1150 megawatt tersedia di Bali. 340 megawatt ditransfer dari Python. Disalurkan melalui kabel bawah laut. Kalau ini diputus dalam hitungan 30 menit, Bali gelap. Ini enggak pernah dipikirkan oleh pemimpin Bali sebelumnya, mohon maaf. Hanya cukup mikir lampu nyala, lampu terang. Enggak cukup buat saya. Dari mana energinya datang? Maka semua energi di Bali ini, pembangkitnya dibangun di Bali. Supaya tidak lagi kita bergantung energi dari luar. Semua kebutuhan listrik, kebutuhan rumah tangga kita berkaitan dengan listrik, itu agar bisa kita penuhi dari pembangkit listrik yang ada di Bali. Itu satu. Yang kedua, energinya adalah energi yang ramah lingkungan, energi baru terbarukan. Petanya sudah ada. Nah, akan dikembangkan. Termasuk juga sarana prasarana yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan energi bersih. Yang utama adalah sepeda motor dan mobil. Nah, maka sekarang udah mulai menggunakan sepeda motor listrik. Bahkan sekarang udah keluar Inpres 7 2022 menggunakan kendaraan listrik. Saya ingin menyampaikan kepada adik-adik. Kendaraan listrik itu jauh. Pertama dia memang kalau harga beli awalnya lebih tinggi sedikit. Baru pertama nih. Tapi seperti juga handphone begini kan awal-awal mahal. Begitu 2 tahun 3 tahun turun harganya. Pertama-pertama aja dia mahal. Tapi motor listrik ini, baterai ini dia tidak perlu oli. Nggak perlu banyak perawatan. Biaya operasionalnya lebih murah. Kalau 1 liter Pertamax atau Pertalite untuk menempuh 30 kilo dibandingkan dengan listrik itu hanya 1/5-nya. Artinya kalau adik-adik menggunakan premium itu 100.000, ini hanya 20.000. Itu lebih efisien dari segi biaya. Yang kedua, yang utama adalah tidak polusi udara. Karena nggak keluar lagi
semburan asap dari knalpot. Udara kita bersih. Di samping itu juga dia nggak bunyi, nggak berisik. Jadi tidak polusi suara. Bagus banget. Jadi adik-adik semua, masa depan kita itu adalah energi baru terbarukan. Secara alamiah itu akan terjadi dengan sendirinya. Akan habis itu batu bara. Tinggal mungkin di Indonesia nggak nyampe 100 tahun, habis. Ya. Jadi karena itu kita mulai sejak dini Bali dalam urusan ini paling maju dibandingkan dengan daerah lain. Karena kita udah punya regulasi. Saya membuat regulasi bukan karena perintah undang-undang atau peraturan di atasnya, tapi murni karena kearifan lokal Satkerti. Jadi kita akan gerakan ini. Nah, kalau ini terwujud saya kira keren Bali. Keren banget. Energinya bersih, budayanya kuat, ekosistemnya bagus, pangannya bagus. Wah, top. Iya, Pak Yuca, luar Itu biasa dia. pemaparannya. Pak Agup, tapi mohon maaf kita masih ada waktu kurang lebih 9 menit. Iya. Mungkin untuk closing statement dari Masing-masing narasumber narasumber. nanti juga akan berikan penekanan-penekanan lagi ya Hikmat Raharjo seperti apa sejatinya presidensi G20 ini dan juga secara umum dampaknya terhadap perekonomian Bali. Kita mulai dari Pak Deputi dulu ya. Iya, Pak Deputi. Silakan Pak Deputi. Baik, terima kasih. Jadi closing statementnya saya berharap bahwa ini juga yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa hasil-hasil pertemuan G20 ini di bawah kepemimpinan Indonesia bisa memberikan manfaat dan capaian nyata bagi perekonomian nasional dan perekonomian dunia. Sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden dalam deklarasi pemimpin G20 yang akan dilampirkan G20 Action for Strong and Inclusive Recovery. Jadi ini yang akan nantinya berisikan proyek-proyek konkret deliverables yang akan menjadi acuan bagi anggota-anggota G20 ke depannya. Nah, saat ini sudah terdapat 170 konkret deliverables yang akan diimplementasikan, terdiri dari 116 proyek kerjasama multilateral dan 54 proyek kerjasama bilateral. Nah, ini kita harapkan ini nantinya bisa juga dunia melihat bahwa Indonesia bisa memberikan dampak nyata bagi perekonomian global kita. Mungkin itu saja dari kami. Ya, luar biasa. Kita ke Pak Rektor, seperti apa kira-kira dari akademisi dan juga pengamat ekonomi melihat G20 dan geliat perekonomian Bali, Pak Rektor? Baik, presidensi G20 tentu ya memberikan manfaat bagi Indonesia dan tentunya juga Bali sebagai host kegiatan itu. Dan isu-isu yang dibawa, isu-isu strategis saya kira ya. Pertama isu terkait dengan kesehatan, kemudian isu kedua digital, dan tentu terakhir adalah isu yang tadi sampaikan, isu energi. Dan ini ya luar biasa ya dengan melihat fenomena global ya, perang Ukraina dan Rusia memberikan dampak ekonomi kita. Beberapa negara sudah mengalami krisis. Tentu Indonesia saya kira mudah-mudahan tidak, ya masih positif dan harapannya dengan kegiatan G20 ini aura dan arrange ya dari Indonesia itu memberikan hal yang positif buat Indonesia ke depan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Rektor. Silakan Ibu Sriadi. Terima kasih. Harapan kami sebagai pelaku usaha dengan adanya event G20 ini semoga akan memberikan dampak dan manfaat yang lebih baik dan lebih besar ke depannya. Dan selain itu akan terwujud iklim yang positif untuk kami terus berusaha dan pulih lebih kuat ke depannya nanti. Semoga hasil yang didapatkan dari pertemuan G20 ini mendukung kita secara penuh, membangkitkan kembali perekonomian Bali khususnya dan perekonomian dunia pada umumnya. Terima kasih. Kebijakan strategis untuk UMKM tetap eksis, Iya betul, Bu ya? betul. Ya. Iya, baik, terima kasih Ibu Sriadi. Selanjutnya kita akan dengarkan closing statement dari Bapak Gubernur Bali. Silakan. Begini, kewajiban kita semua, saya menghimbau masyarakat Bali,
pemerintah daerah Kabupaten Kota Sebali untuk menciptakan suasana yang kondusif agar pertemuan presidensi G20 ini berjalan dengan lancar, nyaman, aman, damai, dan sukses. Ini satu pilihan yang harus kita lakukan dan kita akan mendapat manfaat yang sangat besar. Nah, tidak saja manfaat ekonomi yang saya paparkan tadi dalam jangka panjang akan kita peroleh, tapi saat pertemuan G20 itu sendiri juga sudah akan mendapat manfaat. Sebentar lagi jam 1 saya akan mengumpulkan semua manajemen hotel yang digunakan oleh para peserta G20. Saya akan kumpulkan dan sebentar lagi jam 1 supaya semua hotel yang menjadi tempat akomodasi peserta G20 menggunakan produk lokal Bali. Beras Bali, sayur-sayuran Bali, buah Bali, telur Bali, ayam Bali, sapi Bali. Sekarang daging sapi Bali sudah ditemukan, sudah di treatment, hasil treatmentnya sudah ada, tidak kalah dengan daging sapi impor. Jadi sekarang saya akan mengarahkan semua hotel itu menggunakan daging dari sapi Bali. Begitu juga penggunaan garam Bali dan terakhir arak Bali. Nah, gitu. Jadi semuanya Bali. Ya, supaya ada rasa Bali gitu. Artinya duitnya nggak kemana-mana Pak Gub? Enggak, jadi supaya tidak saja hadir tapi juga memberi manfaat bagi ekonomi real masyarakat Bali. Karena apa? Saya berani menawarkan itu, berani mempromosikan itu karena kualitas pangan kita nggak kalah, bahkan lebih tinggi kualitasnya. Beras Bali sangat bagus, salak Bali sangat bagus, jeruk Bali sangat bagus, manggis Bali sangat bagus, mangga Bali sangat bagus, arak Bali lebih bagus daripada sake sama soju. Nah, itu ngapain lagi? Garamnya cita rasanya sangat bagus. Apalagi? Ya, maka ini harus kita promosikan sekarang supaya petani, nelayan kita, pengrajin kita dapat manfaat langsung seperti UMKM ini. Ya, bahkan souvenirnya pun dari Bali, pengrajin Bali gitu. Jadi manfaatnya tuh langsung sudah kita dapat dan saya dorong. Ya, kalau enggak ya ini ya sedikit kurang jadinya. Tapi dengan begini saya kira overall kita udah dapat manfaat. Saya kira itu. Oke, luar biasa sekali. Kita beri tepuk tangan sekali lagi kepada 4 narasumber kita. Luar biasa Hikmat Raharjo karena terbatas waktu ya. Di lain kesempatan kita mencoba nanti ya kembali untuk memberikan informasi kepada masyarakat kita. Siapa tahu nanti di pasca presidensi G20 kita akan berbincang lagi. Untuk berbincang lebih panjang gitu ya Chay. Benar sekali. Iya, dan tadi ada pesan khusus dari Bapak Gubernur bagaimana kita bersama-sama menjaga suasana yang kondusif. Iya. Dan bagaimana kita bisa bersama-sama mendukung kesuksesan Indonesia selama presidensi di G20 agar nantinya berimplikasi luas terhadap Bali dan juga Indonesia Yuca ya. Iya, dan demikian kita hadirkan sesi dialog khusus pada pagi hari ini langsung dari Jaya Sabah. Saya sendiri Dayu Friska. Saya Hikmat Raharjo. Dan terima kasih sekali lagi kepada 4 narasumber kita. Ada Bapak Gubernur Bali, ada Bapak Deputi, ada Bapak Rektor dan juga Ibu Sriadi sudah memberikan informasi yang luas kepada Bali dan juga pendengar kita di seluruh Indonesia. Ya, sebelum kita kembali ke studio, kita tutup dengan para Mas Santi. Om, Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ikuti dialog khusus pertemuan Kepala Negara G20 dengan tema G20 dan Geliat Perekonomian Bali. Langsung dari Gedung Gajah Jaya Sabah. Disiarkan secara langsung Pro 3 Jaringan Berita Nasional, Pro 1 RRI Denpasar, RRI Mataram, RRI Singaraja, RRI Net dan kanal YouTube RRI Net Official.
Pro3, Jaringan Berita Nasional. Demikian tadi pendengar dialog khusus ya G20 dan Geliat Perekonomian Bali langsung dari Gedung Gajah Jaya Sabah Denpasar Bali ya bersama Hikmat Raharjo dan juga Dayu Friska. Nanti kita akan lanjutkan kembali dalam Indonesia Menyapa Pagi hari ini 1 November 2022 selengkapnya bersama saya Silvian Sori. Terlebih dahulu saya sampaikan salam kebangsaan. Merdeka! Perjuangan dengan penderitaan yang tidak sedikit daripada pemuda-pemuda Indonesia datang dari seluruh lapisan bangsa, datang dari seluruh daerah bangsa. Bukan saja hanya pemuda dari Jawa dan Sumatera yang ikut berjuang, tapi juga pemuda dari Maluku, pemuda dari Sulawesi, pemuda dari Kalimantan, berkumpul dalam Republik Indonesia memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka. Saudara-saudara, dalam perjuangan ini sudah tertanam persatuan di dada pemuda kita yang berjuang. Dan oleh karena itu saya harap pula daripada saudara-saudara yang ada di sini, jauh di tanah air, ada yang belajar, ada yang bekerja. Saya harapkan pula supaya di antara saudara-saudara itu ditanam persatuan yang amat kuat. Mereka itu saudara-saudara. Mereka itu reda